selamat malam teman-teman, Soulmate LYS. Pada kesempatan podcast kali ini nih, kita akan membahas terkait luka batin di masa lalu bisakah disembuhkan? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan podcast yang akan disampaikan oleh Mbak Asy Prihandini, MPSI Psikolog, sebagai psikolog klinis di RSJD Dr. Samsi Jakobalis. Fokus beliau itu adalah pada kasus dewasa, pertumbuhan pribadi, relationship, serta family. Nah, untuk kegiatan podcast kali ini akan saya moderatori oleh saya sendiri Zuhai Ratu Zafan, salah satu tim dari Love Yourself Indonesia. Kepada Mbak Asy mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait pengalaman atau pekerjaan Mbak Asy saat ini. Silakan Mbak Asy. Oke, sebenarnya udah cukup jelas ya apa yang sudah disampaikan. Yang jelas saya saat ini di psikolog, salah satu psikolog di Rumah Sakit Jiwa Dr. Samsi Joko Balis, yang mungkin yang belum tahu, saya di Bangka Belitung ya, Wow, jauh ya. ya. Ya, jadi di situ sekarang saya gitu. Jadi di Oh, sini malam ini siap nih buat sharing bareng teman-teman di sini. oke, terima kasih nih Mbak Si. Wah, ternyata jauh ya dari Bangka Belitung gitu kita bisa sharing-sharing melalui daring ini gitu ya via podcast kali ini. Maka kita akan fokus terkait tentang luka batin di masa lalu. Wah, menarik nih Mbak Si. Kita ketahui bahwa setiap orang itu kan pasti punya pengalaman ya, punya memori yang tersimpan di dalam dirinya gitu ya, di dalam otaknya ibaratnya. Baik itu memori positif ataupun memori negatif. Tapi seringkali yang menjadi luka itu adalah memori negatif seperti itu ya Mbak Asy ya. Nah, sebenarnya luka itu terbentuk itu bisa karena apa sih Mbak Asy? Luka itu terbentuk karena banyak faktor sebenarnya ya. Hmm. Jadi yang jelas misalnya nih yang pertama ada oke sorry ada dua, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Ya, kalau faktor eksternalnya yang kita pahami yaitu tadi misalnya kita mendapatkan kekerasan fisik dari orang lain ya, pengalaman yang tidak menyenangkan, kemudian juga eh, dampak dari trauma ya, terus juga dalam kondisi yang misalnya kita dapat bencana alam gitu ya, kemudian juga misalnya lagi pengalaman yang tidak menyenangkan dengan orang lain atau relasi, ya entah kita jadi korban bullying gitu ya, atau kita pernah melihat bullying gitu ya, atau misalnya kalau dalam keseharian misalnya kita tidak bisa menerima pendapat dari orang lain misalnya. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau dari internal itu tadi kalau internal itu misalnya seperti eh misalnya orangnya mudah tersinggung nih gitu kan. Terus misalnya udah bawaan kepribadian nih yang sensitif gitu ya, sehingga kalau ada orang lain ngomongin atau misalnya bercanda sedikit tentang kita yang mungkin buat kita nggak nyaman, nah buat kita jadi terluka gitu. Itu secara internal. Kalau eksternal itu tadi misalnya karena kekerasan fisik yang kita dapatkan dari orang lain, kemudian juga relasi yang tidak menyenangkan, entah itu dalam pengasuhan masa kecil, entah itu dengan pertemanan, entah itu dengan rekan kerja, seperti itu. Kemudian juga karena adanya pengalaman traumatis. Itu sih penyebab kenapa kok bisa terjadi luka batin ini. Wow, ternyata faktor penyebabnya itu memang ada yang internal, ada yang secara eksternal gitu ya Mbak Asy. Bahwa sebenarnya eksternal itu ya tidak hanya merasa kayak kekerasan fisik ataupun bencana alam, tapi kita tidak bisa menerima pendapat orang lain itu pun bisa menjadi luka batin di dalam diri kita ya. Ternyata gitu. Betul, misalnya kita di apa namanya, mungkin misalnya dalam situasi misalnya mahasiswa nih gitu ya, misalnya terus ada teman yang mungkin dari segi ekonomi berbeda misalnya, terus disinggunglah kita gitu misalnya, "Ah, kamu punya barang apa sih yang bisa dipakai atau dilihat ke teman-teman?" Nah, misalnya kan begitu kan mungkin ada aja nih yang menyinggung seperti itu. Nah, otomatis yang kitanya juga secara internal misalnya punya kepribadian yang
cemas atau misalnya yang sensitif, ya otomatis kan jadi nggak menerima dong Hmm. pendapat atau perkataan yang sudah disampaikan oleh rekaman kita ini tadi gitu. Jadi membuat kita pasti jadi luka gitu ya, jadi sedih gitu. Nah, respon lukanya ini kan macam-macam, ada yang sedih, ada yang kemudian marah, ada yang mungkin dipendam. Nah, itu yang kemudian nanti berbeda-beda. Berarti ibaratnya kalau misalnya kayak tadi dia itu jadi terluka, ibaratnya tidak karena tidak bisa menerima pendapat orang lain itu kan ibaratnya menjadi sensitif juga kan, yang mempengaruhi Mm-mm. emosinya. Berarti kalau misalnya hal seperti itu, setidaknya pasti ada sebab sebelumnya dari, luka itu muncul. Bagaimana menurut Mbak sih kalau hal itu? Betul, jadi bisa jadi juga karena misalnya nih pengalaman masa lalu ya, misalnya yang belum selesai, ada unfinished business, ada masalah yang memang masih belum terselesaikan saat ini, yang itu terjadi di masa lalu, gitu ya. Jadi keulang nih situasinya gitu, mungkin bukan situasi yang persis sama gitu, tapi jadi mengingat misalnya mungkin ketika kecil, oh aku sering dibully nih sama teman-temanku gitu dan masih nggak terima itu gitu, masih ngerasa kesel gitu ya, masih ngerasa marah dan perasaannya tuh masih sama, lukanya tuh masih sama. Sehingga ketika udah gede nih, udah makin gede, udah remaja gitu ya, atau misalnya udah beranjak 20 tahun, udah bahkan misalnya menuju dewasa, terus tiba-tiba ada teman yang menyinggung kita, mungkin tidak sama persis, tapi mepet-mepet nih gitu. Kok sikapnya sama? Nah, minimal sikapnya sama seperti yang pernah kita dapatkan sebelumnya. Nah, itu jadi pengalaman yang bikin terulang lagi nih gitu. Nah, itu ya buat timbul luka yang baru. Mungkin luka yang tadi itu bukannya udah belum sembuh gitu ya. Cuman ditutup aja tapi nggak diplester misalnya kayak luka fisik gitu nggak diplester nggak diobatin. Nah, tiba-tiba ketika dewasa ada teman atau rekan yang misalnya menyinggung itu tadi, jadi ke-trigger gitu bahasa psikologisnya, jadi eh, kebawa nih emosionalnya ke yang lalu gitu. Jadi ibaratnya, eee, kayak kita harus melihat kembali apa apa yang belum selesai di masa lalu sehingga bisa memunculkan Betul, yang saat itu gitu ya, Mbak, Asy, ya? iya. Jadi memang kita yang harus selesai dulu nih sama masa lalu kita gitu. Jadi kan setiap orang kan punya pengalaman yang pasti Mhm. beda-beda gitu ya. Dan setiap orang juga punya ketahanan yang juga berbeda-beda dalam menghadapi setiap masalah. Nggak bisa juga kita memaksakan bahwa ya kamu harus selesai dulu nih di masa lalumu gitu kan. Ya mungkin dalam perjalanan kehidupannya dia, entah itu karena faktor lingkungan yang nggak mendukung atau dari kondisi internalnya dia sendiri yang juga memang mungkin punya masalah, misalnya punya kepribadian tertentu. Nah, itu kan juga bisa mempengaruhi individu ini ya untuk apakah masa lalu yang terjadi ini bisa selesai atau bisa dia terima atau enggak. Ini kan masing-masing orang punya proses yang berbeda. Nah, gitu itu sih. Jadi kalau misalnya harus selesai ya memang harus selesai tapi nggak semua orang bisa menyelesaikan itu gitu dan butuh proses yang nggak mudah juga gitu karena masalah yang berbeda situasi yang berbeda bahkan dari latar belakang lingkungan yang berbeda itu menjadi faktor yang berbeda juga dalam proses penyelesaian masa lalunya gitu. Oke, jadi, kalau berarti ngomongin masa lalu nih, apakah masa lalu itu, yang membuat kita terluka itu saat ketika kita kecil, itu dikatakan sebagai masa lalu, atau ketika kita dewasa ini, kita baru ngerasain, "Kayaknya nih gue terluka nih," gitu kan. Kayak misalnya saya gitu, waktu itu saya pernah didapetin kata-kata kasar atau kata-kata kotor yang dilemparkan ke saya. Padahal saya ketika kecil, saya itu nggak pernah sama sekali mendapatkan kata-kata kasar atau kotor buat diri saya, tapi ketika saya dewasa ini, saya mendapatkan kata-kata kotor dan, kasar itu, terus itu membuat saya kayak terluka gitu, kayak sedih gitu. Itu untuk pertama kalinya saya mendapatkan ibaratnya kata-kata kasar itu kan, gitu. Lalu saya mikir, perasaan waktu kecil saya nggak pernah kayak apa, nggak dapat luka kayak gitu. Ini ada apa gitu, seperti itu. Nah, apakah masa lalu itu, dikatakan ketika kita kecil atau ya masa lalu yang berapa
tahun ke belakang atau apa yang dikatakan sebagai masa lalu yang bisa menimbulkan luka itu? Masa lalu tuh ya sebenarnya dari kehamilan ya, dari kita dalam kandungan itu juga udah bisa dikatakan bagian masa lalu gitu ya, dari kita mulai ditiupkan ruh nih ke Mhm, apa ke badannya kita gitu kan, ya itu udah jadi masa lalu. Bahkan misalnya permasalahan-permasalahan yang timbul di dewasa yaitu bisa juga ya disebabkan karena dari proses kandungan, kelahiran, kemudian masa kita bayi, anak-anak gitu ya, remaja, dewasa. Jadi semua situasi yang pernah kita lalui sebelumnya itu adalah bagian dari masa lalunya kita gitu. Jadi kalau dibilang masa lalu itu dari kapan? Ya dari kita dalam kandungan ya kita sudah mengalami proses masa lalu di kehidupan kita gitu. Karena kalau misalnya eh, hamil nih gitu ya, kita dalam kandungan gitu. Itu kan juga sangat mempengaruhi apakah ibu kita menerima kita dengan baik gitu ya, mempersiapkan kita dengan baik atau tidak. Mungkin pada saat kita dalam kandungan kita nggak ngerti, kita bukan nggak ngerti, kita eh, apa ya, tidak bisa menilai itu seperti apa gitu ya. Atau misalnya ketika tadi kayak Mbak Zuhai bilang, kok saya pas masih kecil ngerasa biasa aja ya dengerin omongan begitu. Tapi kok kenapa ketika sekarang kok saya jadi ngerasa tuh kok eh, orang itu ngomong kayak gitu ya ke saya gitu. Jadi bukan karena Mbak Zuhai waktu itu ngerasa nggak kenapa-napa, tapi mungkin pada saat itu karena nggak tahu aja gitu, nggak tahu bahwa belum mendapatkan informasi ya, belum mendapatkan informasi yang mana yang baik, mana yang buruk, belum dapat informasi itu dan belum paham, sehingga setelah kita tahu, nah baru tuh semuanya keungkap gitu kan ya, sama halnya kayak kalau zaman sekarang nih ya banyak banget kasus-kasus yang misalnya eh, mungkin tentang pengasuhan ya, banyak juga mhm, yang misalnya dulu kok orang tua saya begitu ya ke saya gitu, atau misalnya diasuh sama orang tua yang misalnya keras gitu ya, otoriter misalnya. Tapi ketika waktu kecil ya cuman bisanya ya sedih aja, nangis aja, tapi nggak mhm, pernah tahu misalnya kok papa tuh jahat, kok mama tuh jahat, nggak pernah terbersit untuk menyampaikan itu misalnya. Tapi ketika makin ke sini, oh iya ya, kok dulu orang tua saya mengasuh saya seperti itu ya gitu, dan kemudian eh, menyalahkan situasi yang lalu gitu. Nah, itu kenapa terjadi dari proses, yaitu tadi proses tumbuh kembangnya kita mendapatkan informasi yang kian banyak berkembang gitu. Jadi semakin banyak informasi yang kita dapatkan, kita jadi semakin tahu mana yang salah yang pernah terjadi sama kita, atau misalnya kita jadi tahu mana yang benar. Nah, dari informasi ini tadi, cuman kadang ada yang memang ketika dia tahu, oh ya, orang tua saya mungkin punya apa namanya pengajaran atau pengasuhan yang membuat saya waktu itu jadi terluka sekarang gitu ya. Kenapa ke orang tua saya demikian? Ya itu balik lagi ke individu masing-masing gitu ya. Karena informasi yang ada ya sebenarnya harusnya menjadi hal yang positif buat kita gitu. Semakin kita tahu bahwa itu salah, kita kan berarti semakin bisa mengembangkan diri kita bahwa oh ya, ini berarti proses pembelajaran buat saya. Ketika nanti saya jadi orang tua, berarti apa yang harus saya lakukan untuk kehidupan saya. Dan bukan berarti juga itu membuat saya jadi benci sama orang tua, tapi lebih saya menerima proses bahwa, oh ternyata mungkin pada saat itu orang tua saya pun tidak paham ya apa yang harus mereka lakukan ke saya, yang mungkin tujuan mereka adalah supaya saya bisa tenang, supaya saya bisa disiplin, sehingga mereka menerapkan aturan-aturan demikian. Mungkin caranya yang kurang tepat saat itu diberikan kepada saya. Nah, seharusnya ketika kita
tahu semakin banyak informasi, seiring berjalannya waktu kita semakin bisa menerima gitu. Tapi kok ada orang yang justru karena dia udah banyak tahu mana yang benar, mana yang salah, kok jadi malah menyalahkan situasi yang lalu ya. Nah, kan yang sering terjadinya kan begitu gitu. Nah, ketika eh, kita menyalahkan yang lalu, berarti kita masih belum bisa menerima gitu loh, belum bisa menerima kondisi saat itu. Dan sebenarnya saat itu dulu mungkin kita ngerasa nggak nyaman gitu, tapi baru munculnya sekarang. Nah, itu sih yang biasanya sering terjadi dinamikanya. Kalau misalnya kan tadi kan ibaratnya menyalahkan masa lalu ya, Mbak Asih. Nah, kalau misalnya dia malah merasa dulu masa lalu aku tuh malah enak gitu, kok malah masa sekarang aku memiliki luka gitu. Nah, apakah itu masih ada korelasinya? Ibaratnya luka yang masa lalunya itu belum selesai, tapi baru dia sadari di luka yang sekarang ini, atau memang dianya memang nggak sadar gitu yang tadi apa namanya Mbak Asih katakan bahwa ya waktu dulu itu masa lalu dia belum mengenal berbagai emosi gitu kan. Nah, itu bagaimana? Ya, itu kembali lagi. Proses setiap individu itu berbeda-beda ya. Mm, Jadi kalau ada yang bilang kadang roda itu berputar di atas, kadang di bawah, ya itu benar gitu. Dan kita nggak pernah tahu kapan proses kita mendapatkan luka mm, ya. Setiap orang itu beda-beda. Ada yang mungkin dia dari masa janin sampai dengan remaja, yang kata Mbak tadi bilang bahwa eh, aman-aman aja nih, nggak pernah ada masalah. Tapi ternyata di kehidupan misalnya dewasanya dia atau ketika dia menikah, muncul masalah gitu kan, muncul baru muncul luka, ya itu memang bisa aja gitu. Jadi luka itu apakah selalu disebabkan oleh masa lalu? Enggak gitu kan, nggak mesti harus selalu dari masa lalu, tapi dari hal-hal yang memang tidak menyenangkan, baik itu masa lalu maupun yang saat ini. Yang penting itu tadi yang saya sempat sampaikan di awal. Penyebab luka batin itu adalah pengalaman traumatis, ya. Tapi yang jelas yang sudah terjadi ya, pengalaman traumatis atau misalnya mendapatkan kekerasan fisik, pengasuhan, atau misalnya mendapatkan perilaku bullying, atau bencana alam atau kecelakaan. Yang jelas adalah yang sudah terjadi gitu ya. Kayak misalnya dewasa ya, walaupun sudah dewasa saat ini tapi kan sudah terjadi gitu ya. Jadi misalnya kita baru ngerasain luka ketika sudah ada masalah, nggak mungkin kan kita luka dulu terus masalah baru muncul gitu kan, pasti ada masalah dulu baru si luka ini muncul gitu. Oke, dapat saya benang merahnya. Oh, ternyata memang intinya luka itu ya terjadi ketika kita mendapatkan hal yang tidak menyenangkan dan itu sudah terjadi gitu ya. Jadi baik itu di Iya, masa lalu ataupun di saat dewasa ini gitu ya. Biasanya semua orang berproses melakukan dalam kehidupan seperti itu ya Mbak Asih. iya betul. Jadi yang jelas ya luka batin itu yang jelas dari yang sudah terjadi gitu. Ya kayak misalnya luka fisik aja deh, kan nggak mungkin ya kita ujuk-ujuk tiba-tiba ada luka gitu kan. Kalaupun misalnya ada muncul alergi, pasti ada penyebabnya gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya sama aja kayak luka batin ya juga kayak gitu. Nggak mungkin dia ujuk-ujuk, kok tiba-tiba sekarang saya ngerasa sedih ya gitu. Atau misalnya kok tiba-tiba sekarang saya jadi moodnya jadi swingnya gitu. Hmm. Nah nggak mungkin ujuk-ujuk seperti itu gitu. Pasti ada penyebabnya gitu. Nah yang penyebabnya apa? Nah itu yang tiap orang itu berbeda-beda, apakah di masa lalu, apakah baru terjadi beberapa hari, atau bahkan barusan. Nah, itu kan perlu ditelisik lebih jauh lagi, gitu kan. Tiap orang pasti beda-beda, gitu nggak mungkin sama. Oke, berarti memang misalnya dengan kita menyadari luka yang terjadi dalam diri kita gitu, kita juga perlu belajar untuk mengevaluasi diri gitu ya, Mbak Asih. Nah, lalu gimana Iya, Mbak sih, dampaknya bagi orang yang mengalami luka batin, itu dampaknya apakah apa akan seperti bom waktu gitu, atau misalnya dia misalnya dia sadar tapi ya udah kan udah lewat gitu, aku udah tahu ya udah gitu, misalnya membiarkan gitu. Itu seperti apa dampak yang terjadinya bagi orang yang membiarkan atau memang nggak tahu tentang luka masa batin?
Oke. Dampak dari luka batin. Dampak dari luka batin ini adalah ya dari hal-hal yang buat kita luka ya kalau ketumpuk-tumpuk gitu ya. Kalau misalnya tadi kata Mbak Zuhai bahwa ah udahlah eh, apa dibiarin aja atau ah udahlah Ya. nanti hilang sendiri lewat gitu ya. Nah, kalau begitu terus menerus itu kan namanya kita menumpuk ya, menumpuk luka, luka fisik aja kalau misalnya kita ngerasa oh udah ntar nanti sembuh ya tergantung juga apakah memang luka itu munculnya besar atau dia memang ya ringan gitu ya. Kalau luka ringan mungkin lewat gitu aja terus kita bukan lewat ya sebenarnya mungkin kita bisa menemukan solusinya. Misalnya kalau yang luka-luka yang ringan mungkin kita solusinya oh cukup deh aku nonton aja, cukup aku misalnya nyanyi sendiri nyanyi ini atau misalnya aku cukup jalan-jalan atau cukup aku cerita singkat ke temen aku udah selesai gitu. Tapi ada yang misalnya kalau luka itu parah gitu kan ya, luka batin ini parah terus tidak terselesaikan dengan baik misalnya tidak menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini tadi, ya lukanya akan semakin parah gitu kan, akan semakin membuat kita tuh jadi sedih, bahkan efek yang berkepanjangan, misalnya kalau sedih terus-menerus, ya otomatis nanti muncul perasaan depresi gitu ya, atau merasa bahwa orang lain tidak peduli dengan kita gitu ya. Akhirnya ya udah deh mengurung diri aja, atau malah jadi marah-marah, misalnya ada juga gitu ya. Ini dampaknya juga beda-beda. Ada yang misalnya jadi gampang marah, terus juga istilahnya tuh jadi kalau zaman sekarang tuh misalnya jadi senggol bacok gitu kan Nah, yang disenggol dikit tuh pengennya tuh marahnya tuh luar biasa gitu jadi pelampiasan nah itu bisa juga gitu nah kalau sudah begitu gimana gitu kalau ya berarti ya larinya ke masalah pada masalah mentalnya nih mentalnya bermasalah ya yaitu tadi jadi muncul depresi cemas gitu ya atau misalnya jadi muncul juga gangguan tidur gitu kan atau misalnya kayak kasus-kasus trauma itu kan mereka biasanya jadi susah tidur gitu ya atau misalnya malah jadi emosinya jadi nggak terkendali gitu. Nah itu ya bisa aja semua itu terjadi. oke Mbak Aziz. Jadi kan ngebahas tentang kasus-kasus trauma ini ternyata bisa berawal dari luka. Jadi apakah sebenarnya luka dan trauma itu hal yang berbeda apa kelanjutan apa efeknya gitu? Oke, jadi sebenarnya trauma dan apa namanya luka batin dan trauma yaitu berbeda ya. Kalau luka batin itu kan apa namanya tekanan ya luka batin itu kan tekanan yang berat yang terjadi terus-menerus ya pada lapisan batin atau perasaan seseorang nih itu sedangkan kalau trauma itu kondisi yang timbul sebagai akibat dari pengalaman atau peristiwa buruk yang dialami oleh seseorang gitu. Kalau trauma itu pasti menimbulkan luka batin gitu ya. Tapi nggak semua luka batin itu karena trauma gitu. Oh Jadi gitu. Jadi luka batin dan trauma itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Kalau trauma adalah itu tadi kondisi atau situasi yang timbul akibat dari pengalaman atau peristiwa buruk yang dialami oleh seseorang ya, seperti kecelakaan, korban kekerasan fisik, atau bencana alam. Ya, itu trauma. Tapi kalau luka batin, ya tekanan yang berat yang itu secara terus-menerus nih terjadi pada diri seseorang. Nah, akibat dari mana? Akibatnya itu tuh dari pengalaman tertentu atau salah satunya bisa dari trauma gitu. Jadi trauma itu pasti jadi luka batin, tapi tidak semua luka batin itu berawal dari trauma.
Oh, suatu hal yang berbeda ternyata ya trauma dengan luka batin, di mana, trauma tadi pasti menimbulkan luka batin, tapi luka batin itu belum tentu menimbulkan trauma gitu ya? Iya, kayak misalnya gini deh, waktu kecil mungkin eh, kita sering dimarahin sama mama Hmm, gitu ya. Tapi eh, itu jadi luka nggak? Ya luka sih, tapi apakah ketika dewasa itu membuat kita jadi benci ke mama? Kan belum tentu gitu ya. Tetap aja kita mau nih nerima mama kita, tetap sayang. Berarti kan kita sudah menerima kondisi itu gitu. Tapi kalau trauma, kadang kalau misalnya ada suatu bencana atau misalnya kita bencana terus kita kehilangan anggota keluarga gitu ya. Dalam situasi itu kan kita jadi luka, iya gitu. Ketika trauma itu terjadi kita jadi luka itu iya. Tapi ketika nanti besar ada situasi yang sama kita jadi keinget lagi nih hmm, situasinya. Nah, itu trauma gitu. Tapi kalau luka ya dia bisa bisa apa namanya? Bisa jadi eh, udah hilang gitu kan atau udah sembuh nih, udah bisa menerima gitu. Tapi kalau trauma itu pasti sesuatu yang eh, terjadi yang itu tuh apa ya? Kayak ya itu tadi bencana alam, kekerasan, kalau trauma ke situ. oke. Bener sih, saya merasakan seperti yang Mbak Asih katakan ya, bahwa ya tadi yang dimarahin, dicerewetin sama ibu gitu, ternyata pas nggak ada tuh malah jadi kayak kangen gitu kan, kayak rindu. Walaupun awal-awal masih Mm-mm. kecil itu jadi kayak sebel gitu kan, kesel, tapi bisa berbuat baik. Ya, Itu ibaratnya luka ya, gitu. Halo Mbak, halo Mbak, gitu. Tapi kalau misalnya Mbak luka, maaf tadi nge-freeze, mm-mm. tadi Mbak sempat nge-freeze di saya. Tadi gimana? Tadi Mbak Asih sempat nge-freeze di saya. Oh gitu ya. Ini Iya, udah, jadi saya nggak tahu. oh ya sampai mana tuh tadi? Tadi yang kayak apa ya? Ternyata saya di dulu tuh dicerewetin sama ibu saya, tapi ketika nggak ada ya Oh ya, kangen gitu jadinya gitu. Jadi itu ibaratnya ya. buka. Jadi ketika misalnya dulu pas masih kecil begitu gitu kan, ya karena kita diberikan kasih sayang juga sama mama gitu ya. Terus kalau ada apa-apa kita cerita ke mama. Jadi ya lukanya nih udah hilang, udah sembuh gitu. Tapi kalau misalnya dan itu bukan trauma ya. Kalau trauma itu misalnya kalau tiba-tiba eh, mama ngebentak yang kita tuh lagi ngapain gitu ya. Eh, atau misalnya kita tiba-tiba melakukan suatu kesalahan nih, terus mama marah luar biasa saat itu, sampai membuat itu tuh ya jadi luka gitu ya. Terus akhirnya kita nggak mau ngomong lagi gitu ya. Nah itu bisa jadi trauma, ya bisa juga. Jadi sampai besar kalau tiap kali ada orang kita mau ngomong sama orang terkait pengakuan salahnya kita jadi nggak berani, itu jadi trauma bisa gitu. Tapi ya itu tadi nggak semua luka itu disebabkan oleh trauma gitu. Oke, Jadi Mbak. trauma dan luka batin ya memang berbeda. Satu hal yang berbeda ya. Namun Mm-mm. kalau untuk trauma bisa menjadi dari efek yang sebelumnya seperti itu ya Mbak Asih. Ya, yang jelas kalau trauma itu menimbulkan luka batin, tapi luka batin tidak semuanya disebabkan oleh trauma. Oke, lalu bagaimana kalau orang yang memiliki luka batin itu apakah bisa sembuh, Mbak Asih? Nah, ini kembali pada proses individu masing-masing. Sama kayak luka fisik. Ada yang bisa sembuh, ada yang justru malah makin parah gitu ya.
Kalau luka batin ya sama, bisa sembuh nggak? Ya bisa aja gitu. Ketika apa? Ketika dia sudah bisa menerima kondisi dirinya gitu ya, terus juga mampu menyelesaikan masalahnya. Seperti itu tadi, kalau misalnya dimarahin orang tua atau tidak senang dengan sikap orang tua, terus seiring berjalannya waktu kita makin tahu informasi yang tepat, oh kenapa sih orang tuaku begitu dulu gitu kan, terus gimana cara mereka memberikan kasih sayang ke kita, apa aja yang sudah kita dapatkan, kan membuat kita jadi lebih merefleksi diri, mengevaluasi diri seperti apa, sehingga proses penyembuhan kita juga lebih baik. Atau misalnya ketika dia punya masalah yang besar atau luka yang besar, dia tak jadi tahu nih, oh kayaknya ada yang nggak beres nih sama aku gitu kan. Aku butuh konsultasi nih ke psikolog atau butuh ke psikiater atau minimal aku butuh cerita deh sama temenku biar aku tahu saran apa ya yang bisa aku lakukan gitu kan dari temenku ini tadi atau dari keluargaku dan lain sebagainya sehingga lukanya jadi mudah sembuh gitu. Tapi kalau misalnya ngerasa bahwa enggak deh aku nggak mau cerita sama siapapun tentang luka ini, ya cukup aku aja yang benci, pokoknya sampai kapanpun ya aku benci gitu. Terserah saran orang apa, aku nggak peduli, yang jelas aku tetap benci nih sama orang ini. Ya berarti kan dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Otomatis ya luka itu ya sebenarnya malah makin parah dan jadi menumpuk. Terus nanti ketika ketemu orang lain yang memberikan respon yang sama atau perilaku yang sama kepada kita, kita nimbun lagi nih gitu sampai mungkin pada waktunya ya jadi bom waktu tadi kayak sempat Mbak Zuhai singgung juga yang terkait bom waktu ini tadi. Nah, proses bom waktu itu terjadi seperti itu gitu. Jadi biasanya tidak terjadi pada orang yang sama kadang gitu ya. Jadi pasti kadang dari orang yang berbeda juga dan ini berulang-ulang gitu. Jadi ini yang memperburuk luka batin gitu. Jadi, luka batin itu, ibaratnya yang sudah terjadi, itu sebenarnya bisa disembuhkan gitu ya. Tinggal bagaimana diri kita mau memprosesnya gitu kan. Memprosesnya Iya. dengan cara menerima atau bahkan menganalisis, mengevaluasi diri sendiri sama apa yang terjadi, seperti itu ya Mbak Asita? Ya, betul. Dan sebenarnya luka batin ini pun ada penyembuhannya ya secara internal dan eksternal juga. Internal ya seperti yang tadi sudah Mbak Zuhai sebutkan. Kalau eksternal ya dukungan dari keluarga, kerabat, lingkungan itu juga sangat mendukung proses penyembuhan dari luka batin ini gitu. Kayak misalnya korban bully gitu ya. Korban bully ketika lingkungannya memberikan support yang baik gitu ya. Misalnya pelakunya juga diberikan hukuman gitu ya. Terus juga orang tua kita mungkin ada kerabat atau keluarga yang juga mendukung proses memperbaiki situasi, maka si korban bully ini akan ngerasa lebih tenang gitu dan dia lebih bisa survive ke depannya gitu dibandingkan korban bully yang tidak mendapatkan dukungan kecuali dari internal dia tuh sudah paham betul gitu. Oke, berarti, lalu untuk cara sembuh dari luka batin itu kalau misalnya, ternyata dukungan dari keluarga itu tidak mendukung gitu kan atau kerabat, malah malah bisa memojokkan dari orang yang punya luka batin itu. Kira-kira ada cara lainnya nggak? Maksudnya bahasan untuk gimana sih cara sembuhnya dari luka batin selain yang disebutkan oleh Mbak Asih tadi gitu? Ada tambahan? Oke, cara sembuh dari luka batin ketika memang nggak ada faktor eksternal ya, ya otomatis memang dari faktor internal dan kita harus sadar. Jadi luka batin itu memang proses penyembuhannya adalah memang si individu ini mau berubah gitu. Kalau dari eksternalnya nggak ada sama sekali gitu ya, di internalnya dia mau berubah atau enggak. Tinggal nanti cari nih, misalnya ke ahlinya yang memang tepat gitu, ke psikolog atau ke psikiater yang memang bisa menangani permasalahannya dan nanti kan di asesmen juga pastikan sama psikolog ataupun psikiaternya apakah memang
punya riwayat tertentu gitu ya, atau masalah tertentu yang misalnya memang tidak bisa diselesaikan, atau malah dia sendiri sebenarnya depresi gitu kan, atau cemas yang berlebihan gitu kan, atau malah sampai ke gangguan tertentu ya, itu kan juga perlu tahu itu gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada dukungan dari eksternal, ya memang harus ada kesadaran dari individu itu sendiri gitu. Kalau individunya nggak ada kesadaran, mau eksternalnya berkoar-koar gitu ya, itu juga akan sulit gitu. Jadi dari semua pihak sih, dari eksternal iya, internal diri individu itu juga iya. Oke, berarti memang harus saling mendukung satu sama lain gitu ya sebagai support system Ya, yang baik untuk proses penyembuhan betul. luka batin dia sendiri gitu ya. Iya, benar banget. Oke nih, wah nggak terasa ya udah mau 30 menit kita sudah 30 menit berbincang dengan Mbak Asih terkait tentang luka batin di masa lalu bisakah diubah. Nah ternyata luka batin masa lalu itu bisa disembuhkan gitu ya teman-teman, dengan bagaimana kita menyadari diri kita, melihat lagi kembali faktor internal dan eksternal yang terjadi seperti itu. Nah untuk closing statement-nya nih Mbak Asih, terkait tentang luka batin di masa lalu bisakah disembuhkan? Dipersilahkan. Oke, jadi kalau misalnya topiknya kita apakah luka batin itu bisa disembuhkan, bisa tergantung dari proses individu itu masing-masing. Dan yang jelas, luka batin itu berbeda dengan trauma. Jadi trauma bisa mengakibatkan membuat luka batin, tapi tidak semua luka batin itu disebabkan oleh trauma. Itu sih. Gitu. Oke, terima kasih Mas Di. Jadi luka batin di masa lalu itu bisa disembuhkan teman-teman, tinggal bagaimana kita mau menyadarinya dan memulai untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik demi kesehatan mental kita dan juga kesehatan fisik kita nantinya. Oke, terima kasih kepada Mbak Asih yang telah berkenan menjadi narasumber kami di Love Yourself Indonesia gitu ya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan Mbak Asih bisa semakin menebarkan, ilmu terkait tentang, psikologi ini ya. Oke, amin. Sama-sama berkembang terus buat love yourself. Semoga semakin maju dan semakin memberikan informasi dan edukasi yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi Mbak Asih, semoga kita bisa berkolaborasi kembali next time. Oke, Selamat malam. selamat malam. Terima Sama-sama. kasih. Foto dulu kita, satu 2. Boleh? Satu 2 3. Ya. Oke, sudah. Terima kasih Mbak Asih. Sampai Ya, jumpa lagi. sama-sama Mbak Zuhai. Terima kasih kembali. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin meeting.